Menteri Pariwisata berstatement bahwa pembongkaran wisata yang dilakukan oleh Kang Deddy bisa merusak ekonomi di Indonesia. Sedangkan Kang Deddy sebaliknya, kalau tidak dibongkar tuh wisata yang ada di puncak, maka akan merusak alam. Dan kata Menteri Pariwisata, jika mengikuti aturan tidak apa-apa melakukan pembangunan di puncak. Aing teu satuju lur. Nah, karena gini, peraturan tuh dibuat oleh manusia, sedangkan alam punya peraturannya sendiri. Nih, jika wisata tersebut sudah dapat izin, surat pemakaian lingkungan dan area, dan lain-lainnya, pokoknya udah mengikuti semua izin negara. Tapi jika merusak alam, membuat banjir dan lain-lain, percuma saja jika ekonomi meningkat di Indonesia, tapi warga sekitarnya kesusahan. Ayo lur, tanpa banyak basa-basi kita lihat statement Menteri Pariwisata ini. Ya, dari Kementerian Pariwisata kami sejujurnya prihatin dengan situasi ini dan kami terus melakukan monitoring terhadap perkembangan situasinya. Nah, tapi tentunya kami selalu menghimbau bahwa pelaku usaha wajib memastikan legalitas usaha mereka masing-masing. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak, terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Namun, kami juga menghimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan memenuhi semua perizinan dasar yang diwajibkan, seperti persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung. Nah, sektor pariwisata harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan kelestarian alam, termasuk hal pengelolaan kawasan wisata. Hal ini sesuai dengan Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021 yang telah diisu tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Nanti kalau ingin di detailnya kami bisa paparkan atau kami bisa informasikan lebih lanjut. Dan Kementerian Pariwisata juga mendorong adanya evaluasi yang lebih baik dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan wisata yang berada di kawasan sensitif seperti kawasan hutan dan konservasi. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memfasilitasi perkembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari situ, sekian, terima kasih. So, I understand that the ministry, the Indonesian cabinet and ministry, very large and so many destinations to promote, but we have. Pagi semuanya, assalamualaikum sampurasun. Lagi di sawah nih kita. Sebentar lagi mau jalan ke puncak untuk menanam pohon di areal wisata yang kemarin sempat dibongkar. Hibich itu namanya. Saya lupa itu nama yang sebenarnya apalah ya. Pokoknya itu. Kemudian kenapa dibongkar? Tata nilai keindahannya hilang, ekosistem tehnya hilang, air jatuh ke beton, turun ke sungai, banjir di Cisarua, banjir di Bekasi, banjir di kota Bekasi. Nah, gini deh, ini sawah nih indah nih. Indonesia ini punya modal kepariwisataan yang sangat luar biasa. Satu, punya alam yang sangat indah. Punya gunung yang menjulang, punya hutan yang menghijau, punya laut yang membiru dengan ombaknya yang sangat dahsyat dan indah, punya aliran sungai yang berkelok. Problemnya apa? Gunungnya gundul, sungainya menyempit, keruh, penuh dengan sampah, kemudian lautnya, pantainya tidak tertata, banyak bangunan, kemudian kotor. Nah, caranya gimana? Gunungnya harus hijau kembali, lautnya harus bersih, indah, tertata.
kelok sungainya harus terjaga, sampah-sampahnya tidak boleh ada, pariwisata pasti berkembang, taruhan saya. Yang kedua, infrastruktur jalannya harus pada mulus di mana-mana, petunjuk jalannya harus bagus, CCTV, keamanan pengendaranya harus terjaga, orang yang berlalu lintasnya tertata, teratur, petugasnya sigap, angkutan lautnya murah, angkutan udaranya murah, keselamatannya tinggi, nyaman, banyak diskon tiketnya, wisata. Yang ketiga, masyarakatnya ramah, menjaga budayanya, menjaga tradisinya, tidak berbohong, tidak menaikkan tarif angkutan, tidak menaikkan tarif beca, tidak menaikkan tarif andong, tidak menaikkan tarif ojek, tidak menaikkan tarif Grab, tidak menaikkan tarif taksi terhadap wisatawan, tidak menaikkan tarif makanan kepada wisatawan. Nah, kejujuran para pelaku usaha di bidang transportasi, di bidang makanan, di bidang fashion, yang jualan kaos, jualan baju, souvenir semuanya sesuai dengan harga yang sebenarnya, nggak boleh ditambah-tambahin. Kemudian yang berikutnya apalagi? Keamanan negaranya harus aman, bebas dari konflik, tidak boleh jalannya macet karena orang terus-terusan menggunakan jalan untuk menyampaikan berbagai pikiran dan gagasan dalam setiap hari. Kemudian tidak ada perkelahian antar geng, antar kampung, antar kabupaten, antar suku. Nggak boleh. Harus tertib negaranya. Harus nyaman negaranya. Tidak boleh ada pemalakan, tidak boleh ada premanisme. Harus bersih. Kemudian yang berikutnya adalah apalagi? Jaringan internetnya terkoneksi, telekomunikasinya terkoneksi, sinyalnya selalu menyala. Nah, kemudian yang berikutnya apa lagi? Pemerintahnya ramah terhadap negara-negara lain, bercerita tentang bagaimana keadaan negaranya, bercerita dengan sejarahnya, bercerita tentang bagaimana masa depan negaranya. Nah, kemudian orang tertarik datang ke Indonesia. Jadi itu cara bagaimana kita meningkatkan kepariwisataan sehingga kita tidak menjadi pariwisata pemain lokalan. Apa pemain lokalan? Hanya ngandelin anak sekolah dari studi tour. Nggak akan maju negara ini. Buat apa? Karena devisanya nggak akan masuk. Kita berharap devisa negara itu lahir dari kepariwisataan, yaitu duit luar negeri masuk ke kita. Bukan duit kita terus lari ke luar negeri. Caranya bagaimana? Perjalanan tiket Jakarta-Bali harus lebih murah dibanding Jakarta-Singapura. Perjalanan tiket Jakarta-Labuan Bajo harus lebih murah dibanding Jakarta-Malaysia. Nah, Jakarta-Thailand. Jadi perjalanan domestik kita harus lebih murah dibanding dengan perjalanan tiket ke luar negeri. Itu caranya. Kalau itu terjadi maka orang luar negeri datang ke kita. Tapi kalau sebaliknya, perjalanan luar negeri lebih murah, pada kabur ke luar negeri. Harus apa yang dilakukan? Membangun branding bangsa. Bagaimana membangun branding bangsa? Kita harus percaya, yakin pada keberadaban bangsa kita. Jos, maju wisata Indonesia, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Nah itu dia Lur, Kang Deddy udah ngasih solusinya ya, tinggal diikutin doang sama Bu Menteri. Lagian kalau ekonomi di Indonesia meningkat ya masyarakat nggak dapat banyak, itu hanya ya beberapa lah, hanya spesial gitu. Kan kalau alam terjaga gitu masyarakat lebih bisa merasakan manfaatnya daripada ya alam rusak, banjir ya dan segala macemnya ya, malahan ngerusak alam itu sendiri. Ya lebih baik dijadikan hijau kembali, dijadikan adanya pepohonan kayak gitu ya, daripada dijadikan tempat wisata. Memang meningkatkan perekonomian negara, tapi ya kalau alam itu rusak dan ya karena kita semua tahu ya ekonomi itu nggak hanya dari situ doang, bisa cara lain yang didapatnya. Bisa jangan satu jalur doang ya, dengan ngerusak alam kayak gitu. Ya lagian izin tuh kan dibuatnya oleh manusia. Masa kita udah buat izin, alam pun punya peraturannya sendiri. Jadi kalau kita menentang alam ya udah konsekuensinya itu ekonomi emang meningkat, tapi kita harus menanggung resikonya yang dimana ya kita harus bisa merasakan banjir dan segala macamnya. Ya lebih milih
alam yang hijau, yang nyaman, oksigen yang banyak gitu, daripada ya hawanya gersang, kita kebanjiran dan segala macamnya. Ya itu dia Bu Menteri, silakan ikut di solusi apa yang diberikan oleh Kang Deddy. Itu dia, Kang Deddy juga lagian mengambil keputusan seperti itu ya pasti ada pertimbangannya, udah ada dasarnya gitu. Ya dasarnya itu agar alam terjaga, oksigen banyak, nggak gersang. Itu dia. Jadi ya lagian ya maaf nih Bu, karena ibu pejabat ya harus bisa dikritik. Lagian ibu tuh ngomong itu kayak terbata-bata, ngomong bahasa Inggrisnya tuh ya lebih baik pakai Indonesia aja Bu lah, karena ya kita masyarakat kecil ya jarang yang ngerti bahasa Inggris gitu, kebanyakan kita ngertinya bahasa Indonesia. Ya lebih baik pakai bahasa Indonesia daripada Inggrisnya ya ngaco kayak gitu, bisa disebutnya ya ngelantur gitu lah. Itu dia Bu. Ya segini dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.